Halo, perkenalkan nama saya Devani Bowo. NIM saya 62114200076 dari jurusan Ilmu Keolahragaan. Pada kali ini saya akan menjelaskan proses kimia kontraksi otot rangka. Otot rangka bisa digolongkan sebagai alat gerak aktif, sementara tulang, tempat otot melekat, disebut alat gerak pasif. Beberapa otot bekerja secara sinergik untuk menghasilkan aktivitas yang sama, sementara yang lain bekerja secara antagonistik. Beberapa otot yang bekerja bersama disebut otot sinergis, sementara beberapa yang bekerja saling berlawanan disebut otot antagonis. Miofibril adalah unit penting otot rangka sebab mengandung elemen protein kontraktil yang menyebabkan otot berkontraksi. Terdapat ratusan sampai ribuan miofibril pada setiap serabut otot, sementara setiap miofibril terdiri atas 1.500 miosin dan 3.000 aktin. Di bawah mikroskop, miosin yang merupakan filamen tebal akan tampak gelap, sementara aktin yang merupakan filamen tipis terlihat terang. Aktin terhubung dengan protein lainnya membentuk kompleks aktin tropomiosin yang saat kontraksi terjadi akan berikatan dengan protein miosin. Bagian akhir aktin melekat pada suatu protein lain yang disebut Z-disk, dan daerah antara dua Z-disk disebut sarkomer yang merupakan suatu unit kontraksi otot. Bila otot berkontraksi, ukuran sarkomer sekitar 2 mikrometer. Mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot secara umum mengikuti urutan proses berikut ini. Yang pertama, aksi potensial diantarkan sepanjang syaraf dan berakhir pada membran otot. Yang kedua, pada ujung syaraf dilepaskan neurotransmitter asetilkolin. Asetilkolin akan bekerja pada membran serabut otot dan membuka gate natrium. Yang keempat, masuknya ion natrium dalam jumlah banyak memulai terjadinya aksi potensial pada membran otot. Aksi potensial yang kelima, aksi potensial dihantarkan sepanjang membran otot sebagaimana yang terjadi pada membran syaraf. Yang keenam, aksi potensial yang terjadi pada di membran otot akhirnya sampai ke bagian tengah otot yang menstimulasi retikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium. 7. Ion kalsium akan berikatan dengan troponin C dan ini mengawali ikatan antara aktin dengan miosin. 8. Ikatan antara aktin dan miosin menyebabkan kedua filamen ini saling menarik ke arah tengah dan inilah yang disebut kontraksi otot. Setelah beberapa waktu, ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma, lalu terjadi pelepasan ikatan antara aktin dan miosin. Kontraksi yang terjadi melalui sliding filamen. Mekanisme akibat terbentuknya cross bridge yang disusun oleh filamen miosin dan aktin yang akan menarik aktin ke arah miosin. Kekuatan untuk menarik diperoleh dari ATP yang tersedia di kepala miosin dan akan aktif pada saat potensial mencapai bagian otot. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.